Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan akhirnya Xiaoyan tiba di klan Gu, di saat semua orang sedang mendiskusikan apa yang terjadi kepada klan Yao. Tiba-tiba saja Hun Tiandi selalu ketua klan Yao datang. Dia berada di doseng bintang 9. Tidak hanya Hun Tiandi tapi Nihility Devouring Flame dan 4 Demon Saint juga datang. Mereka berniat merebut si Ancient God Jade milik klan Gu. Di saat Hun Tiandi dan Gu Yao sedang berhadapan, tiba-tiba ada ledakan di aula leluhur klan Gu. Ledakan tersebut adalah ulah tetua Gu yang dia mencuri giok kuno. Tidak disangka dia adalah antek-antek dari klan Hun. Hun Tiandi dan Gu Yao saling bertukar pukulan. Pertarungan antara doseng bintang 9 sangatlah menakutkan. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Melihat bahwa Gu Yuan benar-benar menyerang Hun Tiandi, ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi sedikit berubah. Mereka bertukar pandang sebelum tiba-tiba mengangguk pelan. Tindakan klan Hun dengan jelas menempatkan semua klan kuno sebagai target mereka. Karena mereka berani menyerang klan Gu kali ini, klan Yan dan Lei pasti akan menemui nasib yang sama di masa depan. Teriakan rendah Yan Jin terdengar dan langsung maju. Aura menakutkan dari bintang 8 doseng langsung melonjak. Namun di saat dia hendak menyerang, Nihility Devouring Flame yang telah berdiri diam hanya tertawa. Dia mengambil langkah ke depan, menembus ruang dan muncul di depannya. Api hitam terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya. Akhirnya itu berubah menjadi beberapa kepalan tangan naga hitam besar yang bertahan di sekitarnya. Yang Jin mendengus dingin setelah melihat Nihility Devouring Flame menyerang. Meskipun Nihility sudah melangkah ke kelas doseng bintang 9, dia hanya bintang 9 awal doseng. Di sisi lain Yang Jin adalah bintang 8 doseng tingkat menengah. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Di sisi lain Sun Er menarik tangan Xiaoyan dan berkata bahwa mereka harus pergi ke Uala Leluhur dan menghentikan Bu yang kabur. Namun di saat mereka hendak pergi, tiba-tiba saja Hun Jin muncul di depan Xiaoyan dan Sun Er seperti hantu. Dia langsung mengeluarkan segel kaca jiwanya untuk menghalangi Xiaoyan dan Sun Er pergi dari tempat itu. Namun tidak berselang lama segel kaca itu terbentuk tiba-tiba saja langsung hancur seketika. Itu adalah ulah dari tetua Gudao. Tetua Gudao langsung melancarkan serangan kepada Hun Jin dan berteriak kepada Xiaoyan dan Sun Er agar cepat-cepat pergi dari tempat ini. Akhirnya mereka berdua saling bertukar pukulan satu sama lain. Kekuatan dari kedua belah pihak tidak bisa diremehkan. Mereka adalah ahli top dari dua klan kuno. Tidak hanya Hun Jin yang datang tetapi 3 Demon Saint juga datang ingin menghentikan siapapun yang hendak mencegah Gu yang kabur. Di saat Hun yang hendak menyerang Xiaoyan, tetua Yan Jin datang di waktu yang tepat. Dia langsung mencegah Hun yang menyerang dan mereka bertarung satu sama lain. Begitu pula dengan tetua Gu Nanhai, dia berhadapan dengan Hun Sa. Pertarungan antara 3 Demon Saint dan juga 3 Immortal Clan Gu pun terjadi. Situasi di tempat ini menjadi sangat kacau. Di saat Gudao sedang berhadapan dengan Hun Jin, tiba-tiba dia menoleh ke arah Sun Er dan berkata agar mereka cepat pergi dan pimpin pasukan hitam agar menangkap Gu Yang dan merebut kembali giok kuno. Sun Er pun mengangguk dan langsung bergegas bersama Xiaoyan mencari di mana Gu Yang bersembunyi. Gudao juga memerintahkan kepada semua sesepuh klan Gu agar membentuk formasi besar untuk menjaga klan Gu, dan menyegel alam klan Gu agar klan Hun tidak bisa kabur. Banyak sesepuh di langit menanggapi setelah mendengar teriakan keras Gudao. Pertarungan yang terjadi di langit itu hanya membuat satu sama lain keluar, tetapi mereka perlu berhati-hati terhadap taktik tersembunyi klan Hun. Oleh karena itu mereka tidak dapat membagi terlalu banyak perhatian dalam membantu. Akhirnya formasi segel klan Gu terbentuk. Formasi tersebut sangatlah besar, memungkinkan hanya ahli top papan atas saja yang bisa menghancurkan formasi segel tersebut. Alasan mereka menunda waktu jelas karena Gu Yang. Klan Hun tampaknya menyeret semuanya sampai Gu Yang menunjukkan dirinya dan menyerahkan giok kuno kepada mereka, sementara klan Gu menunda waktu untuk mencari orang itu dan merebut kembali giok kuno. Oleh karena itu faktor terpenting dalam pertarungan intens ini adalah Gu Yang, yang telah mencuri batu giok kuno. Sun Er, seperti apa kekuatan Gu Yang? Mata Xiaoyan melihat ke pegunungan ini. Meskipun pasukan hitam sedang mencari di mana-mana, tidak ada jawaban dari mereka bahkan sampai sekarang. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya. Kelas lanjutan doseng bintang 5, Sun Er mengatupkan giginya. Gu Yang ini bisa dianggap sebagai salah satu individu yang lebih kuat dalam klan Gu. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu?
Apakah jiwanya telah mencapai heavenly state? Xiaoyan sekali lagi bertanya. Aku rasa tidak, mungkin masih ada celah menuju level yang sempurna. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab, melatih jiwa seseorang menuju heavenly state yang sempurna bukanlah tugas yang mudah. Bantu aku berjaga-jaga, Xiaoyan dengan cepat menyipitkan matanya saat mendengar ini. Dia langsung duduk di udara, segel dibentuk oleh tangannya, segera kekuatan spiritualnya benar-benar melonjak sekali lagi. Kekuatan spiritual tak terlihat menyebar ke segala arah dari alis Xiaoyan seperti air banjir. Akhirnya ia dengan cepat memindai pegunungan yang sangat luas. Kontrol Xiaoyan atas kekuatan spiritualnya dapat dianggap telah mencapai puncak. Jumlah kekuatan spiritual yang tak ada habisnya menutupi pegunungan seperti ular kecil yang padat. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 10 menit, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, telapak tangannya tiba-tiba menghantam tanah. Segera sebuah gunung yang jaraknya 100.000 kaki tiba-tiba meledak, magma panas melonjak darinya, sesosok juga keluar darinya dengan cara yang agak menyedihkan. Gu Yang, ekspresi Sun Er dan yang lainnya dengan cepat menjadi dingin saat mereka melihat sosok yang bersembunyi di dalam gunung. Pasukan hitam, tangkap dia, teriakan dingin Sun Er terdengar segera setelah sosok itu keluar dari dalam gunung, dia tidak menganggap sosok itu asing. Jaring penahan roh. Banyak sosok terbang di atas langit setelah teriakan dingin Sun Er terdengar. Raungan keras yang teratur terdengar sementara doki yang kuat dengan cepat terbentuk menjadi jaring doki besar di langit. Akhirnya menekan sosok itu dari segala arah. Jaring besar mengandung fluktuasi khusus. Jika seseorang tertangkap di dalam jaring, seseorang akan jatuh ke tangan banyak prajurit hitam dan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Meledak. Sosok itu tampak tidak panik di hadapan jaring energi yang sangat besar. Tangannya membentuk segel dan puluhan angin ganas ditembakkan. Angin terus-menerus melesat menuju berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bertiup dan memaksa jaring besar runtuh. Setelah itu dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya dinaikkan hingga batasnya saat dia bergegas menuju langit. Tidak ada gunanya, dia sangat akrab dengan jaring penahan roh. Serangannya benar-benar menargetkan titik lemah jaring. Ekspresi Sun Er yang tenggelam setelah dia melihat bahwa jaring doki yang besar yang dibentuk dengan mengumpulkan doki dari banyak prajurit dari pasukan hitam terkoyak dengan mudah. Sun Er juga merasakan ada sesuatu yang aneh terhadap Gu Yang, dia memerintahkan seluruh pasukan hitam untuk mengejarnya. Akan tetapi di saat Gu Yang sudah terkepung tiba-tiba dia berbalik, matanya merah menyala dan langsung mencengkram salah satu pasukan hitam. Dalam sekejap energi merah pekat seperti pisau tajam keluar dari tangannya, itu dengan seketika memotong semua pasukan hitam yang mengejarnya. Keadaannya menjadi sangat kacau. Elder Gu Yang, mengapa Anda melakukan tindakan kejam seperti itu? Teriakan keras Sun Er terdengar, matanya yang cantik mengandung amarah saat dia melihat lelaki tua itu, yang dalam keadaan berantakan. Apa menurutmu aku benar-benar Gu Yang? Orang tua itu yang sedang dalam kekacauan, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Wajahnya menunjukkan sepasang mata yang sangat dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan di masa lalu. Jiwa Gu Yang dengan paksa menyatu denganku di tangan Tuan Nihility 100 tahun yang lalu. Aku telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani tampil di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Untungnya aku akhirnya bisa menunggu hari ini. Gu Yang tertawa aneh, energi mengerikan bersiul di sekitar tubuhnya. Sun Er mengerutkan matanya, tanpa sadar air mata keluar darinya, hatinya tanpa sadar merasakan hawa dingin. Gu Yang ini memang seorang tetua dari klan Gu. Jika dia palsu, bukankah itu berarti semua rahasia klan Gu selama bertahun-tahun telah sepenuhnya menyebar ke klan Hun? Gu Yang sekali lagi tertawa, dia berbalik dan pergi, namun dia membalikkan tubuhnya ketika kepalan tangan langsung merobek ruang di depannya dan menghantam dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan doki di atas tubuh Gu Yang dalam sekejap mata, sidik tangan berwarna merah darah muncul di dadanya. Mencoba pergi, apa menurutmu itu sangat mudah? Xiaoyan menginjak udara dan menatap Gu Yang yang tampak menyedihkan dengan senyum dingin. Aura ganas bintang 6 Doseng meletus darinya, menekan Gu Yang sampai ekspresinya berubah drastis. Setelah terkena pukulan oleh Xiaoyan, Gu Yang menjadi sangat marah. Dia mengeluarkan auranya dan tiba-tiba auranya melonjak dengan pesat. Dia berteriak bahkan akan menghabisi bocah yang kurang ajar. Akan tetapi sebelum Gu Yang menyerang, Xiaoyan sudah berada di depannya dan langsung melancarkan pukulannya tepat di wajahnya. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Gu Yang terlalu lama di dalam klan dan tidak mengenal Xiaoyan. Xiaoyan terus-menerus memukulnya, bahkan Gu Yang menjadi tidak berdaya di hadapan Xiaoyan.
pukulan yang terakhir Xiaoyan menyebabkan Guyang terpental dan menabrak puing-puing bangunan. Hal ini sangat membuat Guyang terkejut, dia tidak menyangka bahwa anak yang masih muda sepertinya sudah berada di Douseng bintang 6. Xiaoyan tersenyum menatap Guyang, dia sekali lagi mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa dia masih banyak memiliki trik lainnya untuk menghajar Guyang. Elder Hunyan, selamatkan aku, Guyang tiba berteriak setelah dihajar sepihak oleh Xiaoyan. Aura yang kuat di sekitar tubuh Xiaoyan memungkinkan Guyang untuk memahami bahwa dia jelas bukan tandingannya dalam pertarungan. Bocah, beraninya kau merusak rencana klan Hunku, kau mencari kematian. Hunyan secara alami telah melihat dengan jelas peristiwa yang telah terjadi. Dia sangat marah setelah melihat Guyang dihentikan, terutama ketika orang yang menghentikan Guyang adalah Xiaoyan, yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Teriakan marah terdengar dan jarinya menekan di udara, cahaya hitam pekat yang luar biasa keluar. Akhirnya ia melesat ke depan dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi kaca merah muda seperti saat Hunyan menyerang. Auranya juga tiba-tiba melonjak, dia menekankan jarinya ke depan beberapa kali, jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar menembus udara saat Xiaoyan menekan jari-jarinya terus-menerus, jari satu demi satu ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Segera kedua belah pihak bentrok, jari musim semi kuning runtuh. Karena jumlahnya yang besar, ia menerima semua serangan Hunyan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar. Ekspresi Hunyan tiba-tiba tenggelam setelah dia melihat bahwa Xiaoyan menerima serangannya secara langsung. Beberapa kejutan melonjak di matanya. Kembali ketika mereka berada di klan Yao, Xiaoyan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk menghadapinya. Sekarang bagaimanapun Xiaoyan sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini sedikit terlalu mengejutkan. Aku ingin melihat berapa banyak seranganku yang dapat kau terima. Mata Hunyan berkedip, cahaya hitam melonjak dari jarinya. Kekuatan Xiaoyan paling tinggi di kelas Douseng bintang 6. Hunyan tidak memberi Xiaoyan waktu untuk mengatur napas, dia menekan 10 jarinya, segera 10 cahaya hitam ditembakkan dan dengan cepat melesat. Setelah itu semuanya menargetkan Xiaoyan. Mata Xiaoyan mengeras saat dia menyaksikan adegan ini, dia menekan telapak tangannya dan mengumpulkan teratai api. Namun tiba-tiba saja Guyang hadir tepat di sampingnya hendak melakukan penyerangan diam-diam. Namun serangan yang kuat tiba-tiba datang dari atas. Sebuah pukulan dilemparkan dan aura yang tampak seperti gunung yang luas dan kuat datang menekan ke bawah. Itu benar-benar menghantam Guyang ke bawah, sekaligus menghancurkan 10 jari serangan Hunyan. Setelah itu energi seperti benang emas melilit tubuh dan tangan Guyang. Seketika tangan Guyang terpotong oleh benang emas tersebut. Hunyan, izinkan aku bertarung denganmu. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa kau hebat. Ekspresi Hunyan berubah sedikit saat dia memandang sosok seperti gunung di langit, Raja Pasukan Hitam, Jenderal tertinggi Pasukan Hitam. Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Xiaoyan terkejut saat dia melihat sosok di depannya, dia belum pernah melihat orang ini di klan Gu sebelumnya. Teman muda Xiaoyan, aku akan menyerahkan Guyang padamu, kau harus merebut kembali giok kuno. Raja Pasukan Hitam berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik. Setelah itu dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hunyan. Xiaoyan mengangguk, dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Berbalik dia melihat ke arah Guyang, yang berada dalam kondisi yang mengerikan. Sun Er dan yang lainnya juga mengepung di sekitarnya dan benar-benar mengelilinginya. Akan tetapi tiba-tiba saja Hun Tiandi membisikkan suara kepada Guyang agar dia mengorbankan dirinya dan mengabdi kepada klan Hun. Setelah mendengar perintah Hun Tiandi, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menginjak udara dan tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiaoyan menjadi dingin setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya berencana untuk memaksa keluar. Tubuh Guyang berlumuran cairan merah setelah mencoba memaksa keluar dari penghalang energi. Namun keganasan dan kegilaan di wajahnya menjadi semakin intens. Tubuhnya yang terlihat seperti lumpuh terus-menerus memaksa keluar. Penghancuran diri dari seorang Douseng bintang 5 tidak bisa diremehkan dan akhirnya penghalang energi tersebut akhirnya sedikit runtuh. Tubuh Guyang dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiaoyan telah mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan tak terkendali yang menakutkan menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Batu giok kuno ada di dalam, hentikan dia. Mata tajam Xiaoyan segera melihat giok kuno sebening kristal seukuran telapak tangan. Itu adalah giok kuno dari klan Gu. Orang itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk mengirimkan batu giok kuno keluar dari penghalang. Xiaoyan adalah yang tercepat bereaksi.
dia melesat terbang dalam beberapa kilatan, dia muncul dalam jarak dekat giok kuno tersebut. Akan tetapi pada saat yang sama, gelombang demi gelombang perasaan bahaya dengan cepat melonjak keluar dari dalam hatinya. Perasaan bahaya baru saja muncul di hatinya ketika cahaya di atas kepalanya tiba-tiba menjadi redup. Segera setelah itu tangan besar merah pekat muncul di belakang Xiaoyan. Itu hendak meraih Xiaoyan dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Hun Tiandi, tekanan yang begitu menakutkan segera menyebabkan nama ini muncul di dalam hati Xiaoyan. Hanya Gu Yuan dan orang ini yang bisa menggunakan energi yang menakutkan sesuka hati mereka. Tubuhnya langsung ditarik ke belakang, dia hanya bisa pasrah, dia paham bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya, mustahil baginya untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Bahkan kemungkinan sangat sulit baginya untuk menghentikan orang ini bahkan untuk sesaat. Nama ahli utama di benua Douqi bukan hanya yang kosong. Namun detik berikutnya ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi secara intens tepat saat tangan besar itu hendak meraihnya. Segera cahaya kemasan besar El merobek ruang dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar milik Hun Tiandi. Keduanya bertabrakan dengan ganas, badai pemusnahan dengan cepat menyapu. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat merasakan badai yang menakutkan, tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang karena dia takut terseret ke dalam pertarungan. Hun Tiandi, karena kau ingin memulai pertempuran abis hanisan klan Guku akan menemanimu sampai akhir, teriakan keras Gu Yuan yang sepertinya mengandung jejak amarah, terdengar di langit setelah tangan besar itu bertabrakan. Kau seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat klan Xiao dihancurkan oleh klan Hunku. Mengucapkan kata-kata ini sekarang sedikit terlambat, tawa samar Hun Tiandi terdengar di langit. Setelah suaranya terdengar, banyak celah spasial besar tiba-tiba dengan cepat terbentuk di ruang kosong. Kabut hitam melonjak dari dalam ke segala arah, gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luar biasa kuat menyebar dari dalam garis retakan. Kabut hitam melonjak keluar dari retakan seperti air banjir saat mereka muncul, akhirnya dengan cepat berubah menjadi segel hitam besar setinggi 100.000 kaki. Segel hitam tergantung di langit, bayangan besar menutupi seluruh pegunungan ini. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit setelah dia merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retakan. Aktifkan formasi Gu Yuan segera berteriak setelah melihat segel hitam besar tergantung di langit. Ekspresi semua ahli dalam klan Gu menjadi serius, klan Hun memang telah bersiap. Untungnya para ahli dari klan Gu sudah menerima perintah mereka. Banyak seruan nyaring segera terdengar. Tirai tipis tiba-tiba melonjak dari pegunungan setelah seruan terdengar, gelombang demi gelombang energi agung yang kuat, yang menyebabkan seseorang bergidik, berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas. Akhirnya itu terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang cantik, yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitam Hun Tiandi. Cahaya berkilau di cermin, yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengejutkan.